Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di BTS, berita tentang Sulut Tenggomalut edisi bulan Mei. Saya, Virginia Cahya, akan membawakan 3 berita utama dan terhangat dari Kanwil DJP Sulut Tenggomalut. Ini dia berita tentang Sulut Tenggomalut selengkapnya. Kanwil DJP Sulut Tenggomalut telah menerima hasil putusan sidang terhadap terdakwa atas nama RRK mengenai tindak pidana perpajakan melalui wajib pajak badan JVKL. Putusan ini bertempat di Pengadilan Negeri Limbotok, Kabupaten Gorontalo. Informasi tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJP Sulut Tenggomalut Arif Mahmudin Zuhri. Dalam putusan tersebut, terdakwa RRK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Sesuai dengan putusan ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RRK dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp347.105.180. Tindak pidana tersebut dilakukan pada kurun waktu masa Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp173.552.590. Kanwil DJP Sulut Tenggomalut telah mengadakan kegiatan blokir terhadap para penunggak pajak secara serentak pada 21 Mei lalu. Kegiatan ini dilakukan oleh 11 kantor pelayanan pajak yang berada di lingkungan Kanwil DJP Sulut Tenggomalut dengan wilayah kerja yang tersebar di 4 provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Pemblokiran dilakukan kepada 263 wajib pajak dengan total utang pajak sebesar Rp88.598.392 Kegiatan pemblokiran tersebut dilaksanakan berkolaborasi dengan beberapa kantor pusat lembaga jasa keuangan sektor perbankan di wilayah Jakarta dan Tangerang. Pemblokiran ini dilakukan terhadap penunggak pajak yang masih belum melunasi pajaknya hingga waktu yang ditentukan. Dilaksanakannya kegiatan pemblokiran serentak ini dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari para wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Sulut Tenggomalut dalam melaksanakan kewajiban pajaknya di masa yang akan datang. Kanwil DJP Sulut Tenggomalut baru saja mengadakan kegiatan pajak berisyarat 2024 pada tanggal 29 Mei lalu. Kegiatan edukatif ini menggandeng teman tuli di Sulawesi Utara. Teman tuli yang bergabung adalah Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN Kota Manado dan pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kota Manado. Sekitar 16 teman tuli bergabung untuk mendapatkan materi pajak untuk pengusaha UMKM. Didampingi oleh seorang translator, Dona Krista Renata, para teman tuli memperhatikan dengan seksama mengenai hak dan kewajiban oleh penyuluh pajak Dasa Midharma Putra. Sosialisasi ini sebagai bukti bahwa kantor pajak merangkul berbagai pihak dan golongan di masyarakat untuk memahami manfaat pajak dalam proses pembangunan negara, sekaligus memberikan kesetaraan aksesibilitas informasi perpajakan kepada masyarakat penyandang disabilitas tuli. Pemirsa, saat ini kita masih memasuki periode pemutakhiran nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak. Pemirsa sekalian dapat segera padankan melalui situs pajak.go.id atau dapat melalui tutorial cara memadankan NIK menjadi NPWP melalui kanal YouTube resmi Direktorat Jenderal Pajak. Pemirsa, informasi seputar pemadanan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTS, berita tentang Sulut Tenggomalut edisi Mei. Dari Bacarita Studio, saya Virginia Cahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita. Saksikan selalu BTS, berita tentang Sulut Tenggomalut, dan sampai jumpa.